Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, mungkin yang selalu ada di rumah, mungkin yang ada di luar rumah, mungkin untuk mempersiapkan untuk istirahat, ada juga yang masih ingin begadang di malam kesempatan ini. Mungkin juga ada yang orang melakukan di dalam kota, di luar kota. Saya tetap doain yang selalu setia menonton kepada channel saya tiada lain barakatullah karomah Sukabumi. Semoga yang selalu setia menonton kepada video saya diberikan kuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya dan diistiqomahkan perintah Allah dan Rasulnya, dijauhkan dari balahinya ya Allah, digampilkan dari milik rezeki, nakalan rezeki penuh dengan berkahnya Allah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya di malam kesempatan ini adalah malam Selasa akan sedikit membahas tentang masalah penyakit yang selama ini banyak penyakit belum untuk membuka, atau penyakit-penyakit yang selama ini umat manusia yang selama ini kita rasakan, ya diantaranya kurudain dawaun, sakur-sakur penyakit pasti ada tambahnya atau misalnya ada obatnya. Di malam kesempatan ini saya akan membahas pengajian lewat asbab penyebab penyakit asal dari muasal. Secara penyakit secara syariat atau penyakit secara hakikat. Datang penyakit, ada datang penyakit secara syariat atau datang penyakit datang secara hakikat. Tiada lain karena sehubungan dengan kata syariat dan hakikat, ternyata banyak penyakit yang selama ini para jamaah atau pemirsa dimanapun Anda berada mungkin belum paham, karena kita datang ke dokter tiada lain untuk mencari diskusi atau mencari solusi penyakit saya apa dan kenapa. Ternyata bisa dianalisa oleh dokter, mungkin yang selama ini penyakit adalah oleh penyakit dokter itu adalah penyakit syariat. Karena datangnya juga harus dengan syariat, penyakit syariat ya, tetap masalah syariat pasti akan memberi obatnya obat syariat. Nah, ada juga penyakit yang dikatakan penyakit hakikat, ada juga berarti datangnya penyakit disebabkan apa, penyebabnya apa. Semuanya itu adalah penyakit, ada dua, ada penyakit syariat dan penyakit hakikat. Nah, insya Allah saya di malam kesempatan ini akan bahas tentang masalah penyakit yang selama ini ada yang selalu berpikir orang yang mengatakan penyakit apa dan kenapa, ternyata sudah mencari solusi ke dokter tetap masih penyakit selalu masih ada. Nah, sekarang akan pembahasan tentang masalah penyakit vertigo secara keilmuan. Penyakit vertigo itu penyakit apa dan disebabkan kenapa, oleh apa. Penyakit vertigo itu adalah yang penyebabnya yang selama ini terlalu secara syariat dulu supaya paham, karena terlalu banyak tekanan dalam pikiran, terlalu banyak tekanan, jadi ingin sesuatu, berusaha dan berjuang. Nah, berjuang terus-terus supaya dapat, bagaimana harus melalui dengan otak atau dengan pemikiran yang selama ini mungkin pemikirannya terbatas. Kadang-kadang orang yang selalu memikirkan sesuatu tetap dipaksain, karena pekerjaan ini harus selesai, pekerjaan ini harus selesai, karena mungkin dituntut besoknya. Nah, sampai di situ ngantuk atau menahan lapar bisa, sampai menahan ngantuk, ditahankan bisa kemungkinan sampai pagi itu menahan.
karena memikirkan sesuatu, karena susah sesuatu untuk diselesaikan, bisa dikatakan misalkan tentang masalah ilmu profesor. Profesor itu sampai napi ke kepala rambutnya aina rontok, tiada lain kusebab memikirkan sesuatu. Nah, kalau memikirkan sesuatu karena dibatasi dengan batas kemampuan pikiran kita, tidak tahu caranya harus bagaimana, harus dibanyakan istirahat bagaimana, ternyata dipaksain seperti itu sampai ke panas di kepala itu adalah sampai ke rontok. Nah, itulah penyakit yang ada, bisa kemungkinan istilahnya bahasa kata stres. Nah, ini secara syariat memang seperti itu. Banyak juga penyakit yang secara syariat yang selalu masih pusing dalam kepala sebentar-sebentar. Banyak yang pemikiran terlalu banyak, tekanan lewat pak istri, atau misalkan tekanan permintaan, atau tekanan pekerjaan, atau tekanan dari orang misalkan hujan-hujanan atau panas-panasan, itu biasa, udah biasa kan. Cuma insya Allah secara dengan pengobat-obat orang pun juga insya Allah itu bisa. Tapi saya akan membahas tentang masalah penyakit yang dikatakan penyebabnya secara hakikat bagaimana. Penyakit vertigo itu penyebabnya. Nah, kalau berkata-kata hakikat berarti tiada lain aslinya dari penyakit ini dari apa? Nah, kalau aslinya penyakit dari apa? Tiada lain ini penyakit, istilah bahasa kita mah keras kepala. Kalau bahasa Sukabumi mah adalah gede hulu. Nah, itu bahasana. Kalau bahasa Melayu keras kepala bagaimana? Nah, biasanya di sini orang yang selalu keras kepala tiada lain karena orang itu mempunyai keilmuan atau mencari solusi tapi tidak menerima dari solusi orang lain. Ternyata di dalam diri atau di dalam kepalanya ternyata saya mah sudah bisa. Karena saya mas sudah merasa jadi profesor, karena saya mas yang selama ini sudah pintar. Kalau yang selalu merasa itu akan menjadi kemunculan kesombongan. Ya, kalau secara hakikatnya karena di dalam hatinya saya merasa karena saya yang pintar, karena saya yang jago di bidang apapun, karena saya yang punya, makanya memberikan atau diminta solusi orang lain memberikan solusi tak masuk-masuk karena kesombongan di situ. Itu akan muncul penyebab di antara penyebab penyakit vertigo. Nah, ada juga yang dikatakan penyakit vertigo adalah penyakit ruhaniah. Ini munculnya, rasakan istilah kata dokter itu adalah ego. Atau ego itu bila mana kita melakukan datang ke pengajian, mungkin pengajian secara syariat. Dan kalau secara syariat yang selalu misal dalam pikiran merasa tentang masalah bab sholat, karena saya mah sudah bisa tentang sholat, karena ini mah ilmu sudah biasa tak kudu dibahas lagi, berarti yang muncul adalah ego. Nah, kalau misalkan secara ruhaniah, misalkan karena disitulah harus menuju kepada Allah, tiada lain menuju kepada Allah yang menjadi hijab, yang menjadi penghalang di dalam hati kita ini, tiada lain itu adalah ego. Di situ muncul dengan keilmuan yang babakan syariat, di dalam hati itu tak mau untuk tergubris, tak mau untuk dibahas dengan sifat, karakter, kelakuannya masing-masing. Nah, tak mau untuk disubris di situ. Makanya bila mana orang yang selalu mengaji babakan hakikat tak mau, disitulah egonya selalu menghijab kepada kita menuju kepada Allah. Nah, itu bisa dikatakan kalau alamnya bisa dikatakan alam barzah.
Nah, itu tidak bisa nyampe. Mungkin di sini yang selalu keilmuan, punya tentang masalah hadis dan dalilnya sudah lebih pintar lagi daripada orang yang membicara. Bahkan kalau lihat dari segi umur, mungkin dilihatnya umurnya baru dia kemarin karena saya sudah tua, karena saya sudah keilmuan. Ternyata tentang kesalah keilmuan hakikat dalam hati masih dalam keadaan menjadi dajjal atau masih dalam keadaan tertutup. Maka yang selalu menghalangi kita tiada lain itu adalah ego. Ego kita yang melarang, karena saya memang gak mau datang ke sana. Sebab datangnya ke sana kenapa? Karena saya tak mau campur aduk dengan orang-orang kararecil atau napi dengan para jamaah saya, atau tak mau campur dengan anak buah saya atau murid saya. Disitulah ego muncul. Nah, disitu dengan kemunculan ego, lama kelamaan bila mana orang yang selalu kemunculan seperti itu mencari solusi itu tak masuk. Masuk cuma cari dari telinga kanan, masuk keluar dari telinga kiri. Terus setiap ada masukan-masukan tak mau untuk menerima karena ego yang selalu hijabnya. Disitulah akan muncul yang dinamakan kata penyakit vertigo. Nah, karena susah di situ penyakit vertigo. Karena sering ada yang datang kepada saya, kenapa saya penyakitnya begini, tapi kata dokter ini mah darah tinggi, ini mah darah apa. Kalau syariat terserah kata dokter, karena dokter udah menganalisa tentang masalah penyakit. Biarlah itu katanya juga kata syariat. Penyebabnya juga penyebabnya syariatnya. Nah, ini asbab. Asbab dari penyakit vertigo itu kita yang selama ini yang selalu menghijab kepada kita. Makanya kalau sudah kata babakan hati, babakan kolbu, tiada lain, tak bisa apa-apa, karena aplikasikanlah dalam diri kita la haula wala quwata illa billah. Karena kalau sudah kata la haula wala quwata illa billah, berarti kita harus muncul. Udah la haula wala quwata illa billah berarti harus muncul. Kita keegoannya kita tetap harus dibuang. Insya Allah kalau sudah berperan seperti itu, melaksanakan keegoannya dibuang, insya Allah akan bisa usul kepada Allah. Kenapa akan bisa usul kepada Allah? Karena egonya sudah dibuang, di situ akan muncul dengan merasa kita benar-benar kita tak bisa apa-apa, tak bisa kenapa-kenapa. Ternyata tiada lain yang selalu berperan kepada kita, tiada lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wahai para sahabat-sahabatku, wahai para jamaah-jamaahku, yang selama ini kalau kita merasa keilmuan sudah cukup, keilmuan sudah merasa mahir, sudah terkenal, bila mana kamu datang misalkan di bawah yang mengajinya tatahapannya kelihatannya badannya, ternyata kalau Allah berkehendak telah membuka mata batinnya, maka disitulah keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu hakikat akan muncul di dalam dirinya. Karena di dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang masalah yang Allah berkehendak. Insya Allah saya akan bacakan. Nah, di sini saya akan bacakan di dalam surat Al-Imran ayat 20 genap. Ayat 20 genap. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, yang selalu membolak-balik kerajaan atau di dalam diri kita yang membolak-balikan hati, tiada lain yang Allah berkehendak. Yang telah mengeluarkan dan memasukkan, tiada lain hanya Allah yang berkehendak. Yang Allah berkehendak telah memberikan ilmu kepada siapapun, tiada lain, tidak lihat dari lama menjadi kiainya, tidak lama menjadi profesornya, tiada lama untuk menjadi sarjana-sarjananya. Ternyata kalau Allah berkehendak,
Janganlah tentang masalah profesor atau yang lainnya, orang kecil misalkan, atau napi badannya kecil orangnya kemarin, tapi kalau sudah di sisi Allah sudah lebih mendekatkannya sering kepada Allah lewat dzikir dohir, lewat dzikir sir, lewat dzikir silul asrar, lewat dzikir ayna su'aul basyirah atau ainul basyirah atau hakul basyirah. Lewat itu orang itu akan Allah berkehendak akan membukakan. Nah di sini ego kita harus direndam, turunkan ego kita. Jangan sampai napika masa tua kita penyakit yang selama ini susah untuk diobatinya. Karena penyakit vertigo nya bisa rasa muter ke sana kemari. Kalau di suatu tempat sana kemari itu terasanya muter. Kadang-kadang suka lali juga, lupa diri juga. Itu penyakit yang selama ini kita rasakan. Banyak itu yang selalu curhat kepada saya. Ya alhamdulillah dengan lewat pengajian, siapa tahu kalau Allah berkehendak lewat pengajian itu atanapi mengisi daripada waktu yang senggang santai untuk mendengarkan, ingin untuk mendengarkan babakan pengajian hakikat. Tiada lain itulah dari asbabnya penyebabnya penyakit yang selama ini kita yang selalu rasa muter. Kadang-kadang kita seolah-olah orang sujud, jadi sholat pun tak nyaman, ketik kemanapun kerja kita tak nyaman. Nah itulah makanya kita, wahai para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mungkin sekarang yang sudah pada pinter-pinter tentang masalah keilmuan duniawi, sudah pada maher-maher, tiada lain keilmuan duniawi atau tentang masalah keagamaan pun sama seperti itu. Kalau kemunculan masih kena muncul di dalam diri kita, yaitu ego, susah untuk nyampe kepada Allah. Nah saya berpesan kepada sahabat-sahabat saya dari seprofesi, marilah kita tundukkan, tiada lain tunduk itu hanya kepada Allah, karena manusia tak boleh untuk disujudan, tiada lain yang disujudkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyebab susah untuk dipakai obat. Insya Allah bila mana para bapak, para sahabat, para saudara ingin untuk membantu secara ayeuna orang lewat obrolan, lewat mencari solusi, insya Allah ntar saya ke depan bisa dibuka penyakit ini. Apa sih sebabnya? Nah kita kalau misalkan insya Allah kalau penyebabnya harus bagaimana cara pengobatannya, insya Allah lain kali saya akan membahas tentang masalah pengobatannya penyakit vertigo ini. Tiada lain hanya menuju kepada Allah. Caranya bagaimana? Kita tetap harus datang untuk interaksi ngobrol supaya paham tentang masalah hakikatnya penyakit vertigo, dan ubarnya pun juga tetap ada di dalam diri kita sendiri. Insya Allah siapapun yang telah menonton kepada video saya, suka untuk menyimak tentang masa babakan pengajian ini, tiada lain kita tetap menuju ke Gusti Allah lewat dzikir ke, lewat ngaji Quran ke, lewat apa ke, lewat menyempatkan waktu ini malam ini, insya Allah barokah. Saya tetap doain walaupun jarak jauh yang mempunyai penyakit vertigo, saya doain semoga sehat sembuh kembali insya Allah. Cara obatnya insya Allah atas saya kan disiapin lewat ngobrol. Insya Allah. Mungkin dari saya yang suka silahkan share, subscribe, atau nyalakan loncengnya supaya jangan terlalu banyak ketinggalan pengajian tentang masalah penyakit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.